Sudah mulai? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam Mbak Maya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana? Ada apa? Makasih ya Bu udah dikasih kesempatan waktu nih buat ketemu. Ada beberapa hal deh yang aku pengen ceritain sama Ibu. Apa itu? Jadi aku itu ya nemuin beberapa kelas sih, sebenarnya nggak semua. Beberapa kelas itu yang apa ya, kalau dalam pembelajaran itu responnya tuh rendah banget gitu. Jadi jarang tanya, jarang berpendapat, begitu dilontarkan pertanyaan dia diem, begitu ditanya apa yang masih harus ditanyakan atau belum tahu dia bingung gitu. Jadi itu nih yang mau saya curhatin nih sama Ibu pada hari ini nih. Maunya Mbak Mayang itu di kelas itu maunya seperti apa itu? Ya yang jelas aku maunya aktif, terus juga aktif dalam bertanya, aktif dalam berpendapat, terus juga kalau aku melontarkan pertanyaan pematik atau mungkin aku pengen mendapatkan respon pendapat, umpan balik, aku juga kepengen anak-anak itu bisa inilah respon gitu terhadap pembelajaran juga gitu. Terus juga aku pengennya mereka itu kalau misalkan dalam mengolah informasi itu bisa berpikir kritis gitu. Jadi nggak terima-terima aja gitu terhadap informasi yang mereka dapetin gitu loh, Bu. Rencana Mbak Mayang dari permasalahan tersebut gimana itu nantinya? Rencana gimana itu, Bu? Rencana untuk memperbaiki suasana kelas yang seperti itu. Rencana saya ya Bu ya. Sebenarnya saya itu menyimpulkan atau mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas itu ya memang anak-anak agak kurang sih taraf berpikir kritisnya mereka gitu. Kemudian kalau saya baca pembelajaran yang memang meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa tuh ternyata memang mode pembelajaran PBL, Bu. Gitu. Yang cocok nih. Yang cocok benar, ya? yang cocok. Ningkatin kemampuan berpikir kritisnya siswa tuh kayaknya PBL deh, Bu, yang paling tepat sih. Saya juga cari beberapa referensi jurnal dan penelitian dan lain-lain, kayaknya memang di kelas itu harus dilakukannya pembelajaran PBL. Gitu sih, Bu, kayaknya. Kira-kira nanti hambatannya apa nih agar kelas itu kondusif? Nah, hambatan yang pertama tuh aku kan masih belum tahu tuh Bu tentang metode model pembelajaran PBL ini nih. Dia sintaknya seperti apa gitu kan. Terus juga pengurus kelas seperti apa. Kemudian apakah bisa saya pakai pada materi yang mau saya sampaikan ke anak, itu kan juga menjadi ini Bu, menjadi satu hal yang menjadi tantangan sih buat saya gitu. RPP-nya udah dibuat belum itu sesuai PBL itu? Belum ya? Saya masih nyari beberapa referensi sih Bu terkait itu. Yang saya cari referensi pertama itu dari PMM Bu, Platform Merdeka Mengajar deh. Saya coba cari di situ sih kemarin beberapa saya sudah dapat. Kemudian juga pengimplementasinya kayaknya saya harus juga ini deh berdiskusi dengan guru-guru mapel terkait sih, terutama guru-guru yang ngajar di fisika atau yang di IPA gitu, yang berkaitan juga dengan materi-materi eksakta sih Bu, materi sains kan, karena juga dituntut untuk pembelajaran proses keterampilan ya kalau nggak salah saya pernah tahu tuh kayaknya juga harus itu juga. Pertama mungkin itu sih Bu, saya akan mencari referensi di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua juga saya nanti mencoba untuk mendiskusikan terkait model pembelajaran ini dengan guru-guru yang lain juga. Apakah bisa dilaksanakan di kelas atau enggak? Gitu, Bu. Kira-kira kalau Mbak
yang tadi apa solusinya yang pertama yang dilakukan apa? Itu mencari apa strategi pembelajaran atau kayak mana itu pertama yang Iya, dilakukan apa mencari itu? strategi pembelajaran itu Bu yang untuk bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa sih. Gitu. Karena memang Hmm, yang permasalahan yang saya temukan itu memang mereka itu kurang begitu aktif dan kurang memunculkan itu apa namanya karakteristik yang benar-benar kritis sih itu. terus ukuran keberhasilan Mbak Mayang melakukan rencana itu apa itu ukuran keberhasilan? Keberhasilan saya tentunya anak-anak lebih aktif, lebih responsif, dia Mm-mm. mampu untuk memberikan pertanyaan, kemudian mereka juga mampu berpendapat, kemudian Mm-mm. juga dia mampu mengelola informasi yang didapat, kemudian juga mampu untuk berpikir kritis terhadap satu hal fenomena atau permasalahan sih. Karena kalau saya baca PBL sendiri itu sifatnya kontekstual ya Bu ya. Jadi memang lahir pada permasalahan yang ada di sekitar gitu. Jadi dia Oh, bersifat kritis gitu. Permasalahan yang ada di sekitar mereka tuh kritis dan bisa responsif gitu. Itu sih hmm. keberhasilan nanti yang saya akan capai. Ya kira-kira kriterianya akan seperti itu sih Bu. Eh, kira-kira komitmen apa agar rencana aksi Mbak Mayang itu berhasil? Komitmen saya yang pertama tentunya saya berorientasi kepada hasil ya Bu ya. Artinya saya terus berupaya untuk dapat apa namanya mencari solusi dari apa yang saya hadapi. Tadi saya sudah menyampaikan ke Ibu ada 2 hal nanti yang saya akan lakukan. Mudah-mudahan itu bisa membantu sih dari permasalahan yang saya hadapi. Eh, rencana Mbak Mayang itu ya, kayaknya Mhm. bagus sekali nih, saya tertarik nih. Kira-kira siapa aja yang nanti akan membantu Mbak Mayang biar berhasil itu? Rencana saya nanti kemungkinan, saya punya ini ya, Bu, ya, punya komunitas praktisi sih di sekolah, Mm-mm. namanya komunitas praktisi IPA Semanda gitu. Jadi mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan guru-guru yang terkait, terutama guru-guru yang di mapel IPA, itu nanti Mm-mm. saya akan mencoba untuk berkolaborasi dan berdiskusi dengan mereka. Gitu. Kemudian juga saya juga apa namanya mencoba untuk berkolaborasi juga dengan Waka Kurikulum terkait hal-hal yang akan mendukung saya demi keberhasilan itu sih. Gitu. Sangat menarik, saya tertarik sebenarnya, pengen Hmm. mengikuti alur Mbak Mayang ini. Eh, kayaknya nanti saya kalau seandainya ada pertemuan lagi, saya pengen tahu tingkat keberhasilan Mbak Mayang dan saya pengen tahu apanya semuanya yang Mbak Mayang lakukan itu sampai berhasil gitu. Karena kayaknya waktunya saya mau ada kegiatan, Mbak ya. Kita sambung lagi ya nanti pertemuan besok ya. Ya, baik. Nanti saya jangan lupa di WA ya. Kalau Mbak Mayang longgar, sayanya bisa, kita ketemu lagi ya. Ya, baik Bu Oke, Susi. Terima kasih oke, banyak Bu atas bimbingannya. Saya iya, lumayan tercerahkan deh dengan coaching kita kali ini. Dan juga memperkuat dan memotivasi saya untuk bisa melakukan dan juga memotivasi saya untuk berorientasi kepada hasil seperti ya, itu. Terima kasih Bu oke, Susi. oke, dah, assalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh. dah, stop.